Oke baik, perkenalkan, nama lengkap saya Francisco Titus Lebih Pau Lasar, bukan mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, semester 7, NIM 1703030044, kelas A, reguler pagi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang judul yang akan saya bahas adalah pelaksanaan hukum dan demokrasi di era Presiden Joko Widodo yang sudah dari tahun 2014 memimpin. Dalam makalah ini juga berisikan tentang pengertian negara hukum, pengertian demokrasi, dan korelasi negara hukum dalam sistem demokrasi. Diharapkan dalam makalah ini dapat memberikan wawasan tentang tata negara dalam mengkaji jauh lebih dalam tentang proses berdemokrasi dalam suatu negara, sehingga tidak menimbulkan pembungkaman terhadap proses demokrasi oleh masyarakat sipil. Ada banyak diskusi mengenai konsep negara hukum, tetapi sampai hari ini konsep itu cenderung hanya retorika saja atau hanya sebatas konsep. Kajian singkat terhadap literatur menunjukkan bahwa negara hukum tidak mudah didefinisikan. Selama dekade terakhir, banyak ilmuwan yang bermaksud menentukan apa makna dari negara hukum, apa makna seharusnya, atau paling tidak apa ciri-ciri pokoknya atau ciri yang semestinya. Menurut Fallon, hal ini tidaklah mengejutkan karena negara hukum adalah konsep yang sejatinya adalah bersaing. Artinya sesungguhnya dari negara hukum tergantung pada kesepakatan atau isu-isu normatif, dan karenanya dapat diduga pula adanya ketidaksepakatan. Beberapa dari persaingan konsep tentang negara hukum dapat diselesaikan dengan cara mempertimbangkan konteks nasional di mana konsep tersebut digunakan. Walaupun demikian, Fallon benar dalam menunjukkan bahwa di dalam suatu konteks nasional pun negara hukum juga dipersaingkan. Hukum dan demokrasi merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Tanpa hukum dan demokrasi, negara akan menjadi lumpuh. Akan tetapi, untuk mendapatkan hak asasi manusia harus melalui prosedur yang tidak adil, sehingga hukum menjadi persoalan bagi masyarakat. Hukum bukan lagi untuk membahagiakan masyarakat, tetapi malah menyesatkan rakyat. Hak asasi manusia menempati tempat dalam negara hukum merupakan unsur absolut yang harus dilindungi dan dikembangkan. Perlindungan hak asasi manusia ini telah diakui secara universal. Negara harus memberikan jaminan perlindungan dan pengembangan hak asasi manusia dalam suatu masyarakat demokratis. Peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan harus menjamin perwujudan hak asasi manusia. Pembatasan hak asasi manusia harus ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil. Penegakan hukum dan demokrasi adalah sebuah keharusan atau dasar bagi setiap manusia, dan tidak satupun pihak atau kekuatan yang berhak merampas kemerdekaan seseorang. Hal ini pula yang kemudian menggugah kesadaran bagi setiap orang akan arti penting memperjuangkan HAM agar mendapatkan tempat yang layak, menjadikan HAM sebagai bagian yang penting untuk mendapatkan penghargaan tertinggi dalam kehidupan manusia. Seluruh rakyat di penjuru dunia tentu saja masih teringat betapa Perang Dunia Kedua, yang secara hakikatnya adalah perang imperialisme atau sesama negara-negara imperialisme untuk mengukuhkan dominasi ekonomi ataupun atas suatu negeri, yang telah memberikan banyak kerugian terhadap rakyat di seluruh dunia. Tidak hanya kerugian secara material, namun secara lebih mendalam, HAM sebagai hak dasar bagi seluruh manusia telah diinjak-injak dan tidak mendapatkan penghargaan sedikit pun. Perang terbukti telah memberikan kerusakan yang mendalam dan mencapakan HAM pada satu titik yang paling rendah dalam kehidupan manusia. Di Indonesia, rejim Jokowi sebagai rejim boneka kepercayaan imperialisme kembali terpilih menjadi presiden untuk periode kedua, dan telah secara terbuka juga menyampaikan ancaman kepada siapapun yang berani menentang dan melawan skema-skema tersebut, termasuk dengan kelas buruh yang menolak upah murah, kaum tani yang menolak tanahnya dirampas, pemuda yang terancam kehilangan lapangan pekerjaan, mahasiswa yang menolak pendidikan mahal,
ataupun perempuan yang melawan kebudayaan feodal patriarki di desa-desa. Misi tersebut bahkan telah berhasil diuji oleh Jokowi dalam periode pertama kepemimpinannya yang berkedok kepemimpinan yang populis. Namun seperti apapun ia berupaya menyembunyikan boroknya, tetapi rakyat tidak buta dan tuli. Bagi masyarakat Indonesia, situasi krisis dan keuangan global semakin memperburuk situasi krisis ekonomi yang juga terjadi di dalam negeri. Defisit perdagangan dan anggaran belanja yang diakibatkan rendahnya produksi nasional dan membanjirnya barang-barang impor serta dipadu dengan beban pembayaran utang dan bunga utang yang sangat tinggi menyebabkan naiknya berbagai kebutuhan pokok serta hilangnya lapangan pekerjaan bagi jutaan buruh di Indonesia. Jutaan buruh dan rakyat Indonesia. Saat ini rakyat tidak lagi memperoleh hak atas pekerjaan yang layak, rakyat tidak lagi memperoleh hak atas pendidikan, rakyat tidak lagi memiliki hak atas perumahan termasuk makanan dan pakaian, rakyat tidak lagi memiliki hak atas kesehatan, rakyat tidak lagi memiliki hak untuk mengambil bagian dalam kegiatan kebudayaan. Semua hak tersebut merupakan salah satu hak dasar yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah sesuai dengan isi Deklarasi Universal PBB tentang HAM. Dan yang berikut dalam rumusan masalah itu yang akan dibahas adalah bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dan demokrasi di era Presiden Jokowi. Dalam pembahasannya ada pembagian ada A, toleransi negara hukum dan demokrasi dalam pemerintahan Presiden Insinyur Joko Widodo. Tujuan negara hukum adalah bahwa negara menjadikan hukum sebagai superman. Setiap penyelenggara negara atau pemerintah wajib tunduk pada hukum atau subjek to the law. Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan satu sama lain. Tidak dapat dipisahkan karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Pada sisi yang lain, negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia tetapi hukum. Profesor Jimli Asidikwe menegaskan bahwa negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi pada pokoknya mengidealkan suatu mekanisme bahwa negara hukum itu harus demokratis dan negara demokrasi itu haruslah berdasarkan hukum. Menurutnya, negara perspektif yang bersifat horizontal gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum mengandung 4 prinsip pokok. Pertama, adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama. Yang kedua, pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas. Yang ketiga, adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama. Keempat, adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara, di mana terkait pula dimensi-dimensi kekuasaan yang bersifat vertikal antara institusi negara dengan warga negara. Dalam pandangannya, keempat prinsip pokok dari demokrasi tersebut lazimnya dilembagakan dengan menambahkan prinsip negara hukum atau nomokrasi, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan melalui mekanisme kekuasaan dan pembagian kekuasaan, disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga negara, baik vertikal maupun horizontal, adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak dengan kewibawaan putusan yang tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran. Dibentuk lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan warga negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan pemerintah. Adanya mekanisme judicial review oleh lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif. Dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan pelaksanaan prinsip tersebut. Pengakuan terhadap asas legalitas atau dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi, karena terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Akan tetapi demokrasi oleh karena itu negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi karena terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi.
Dalam sistem sosial demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Pembahasan berikut adalah pelaksanaan penegakan hukum dan demokrasi di era Presiden Jokowi. 6 tahun sudah pemerintahan di era Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo memimpin negara Republik Indonesia. Namun pemerintahan ini belum juga melaksanakan penegakan hukum dan demokrasi sebagai konsep nawacita dan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2014 sampai 2019. Dalam program Nawacita yang pertama, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang tercipta, yang terpercaya, dan membangun pertahanan negara trimatra terpadu dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Yang kedua, membuat pemerintahan tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. Ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Keempat, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera, dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi, serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2009. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia maju dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya. Ketujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik melalui revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat membela negara, dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. 9. Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga. Komitmen pemerintahan Joko Widodo dalam permasalahan terhadap penyelesaian konflik Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun sejak berkuasa telah terjadi eskalasi konflik agraria di negeri. Dalam penyajian tabel ini bisa kemudian disesuaikan antara tema dan juga keadaan objektif hari ini. Perbandingan konflik agraria dari tahun 2014 sampai 2016 Indonesia. Dari tahun dalam kolom tersebut ada pertama dari tahun jumlah konflik agraria serta korban. Di tahun 2014 itu sebanyak 143 kasus. Itu korbannya 2 orang tewas, 90 orang mengalami tindakan kekerasan, 89 mengalami kriminalisasi atau ditahan, dan 3.000 orang lebih tergusur. Di tahun 2015 terdapat 231 kasus, 3 orang tewas, 194 mengalami tindakan kekerasan, 65 mengalami kriminalisasi, dan penggusuran terhadap 2.700 kepala keluarga. 2016 450 kasus, 13 orang meninggal dunia, dan 16 orang mengalami tindakan kekerasan, serta 177 ditahan atau dikriminalisasi. Dari pemaparan tersebut atau dari tabel tersebut, tanggapan terhadap pelaksanaan penegakan hukum dan demokrasi di era Presiden Jokowi, jika ditelisik lebih jauh bahwa makin meningkat konflik dan persoalan penegakan hukum yang tak kunjung selesai dengan program pemerintahan Jokowi yang tidak berhasil mengurangi penguasaan hak atas tanah baik swasta maupun negara. Laporan 3 tahun pelaksanaan reforma agraria yang dirilis pada bulan Januari 2018 yang dibanggakan oleh rejim Jokowi dalam pembagian sertifikat 6.376.460 bidang dengan luasan 1.958.928 hektar dan mendistribusikan aset bekas HGU dan tanah terlantar
sebesar 262.321 bidang seluas 199.726 hektar dan pelepasan kawasan hutan sebanyak 750,123.000 hektar sebagai tanah objek reforma agraria atau TORA. Atas laporan pelaksanaan reforma agraria pemerintahan Jokowi pada pokoknya adalah sertifikat tanah. Tidak ada sejengkal tanah yang dibagikan kepada kaum tani yang tidak bertanah, dan tidak ada sejengkal tanah pun yang dimonopoli dikurangi melalui reforma agraria pemerintah Jokowi. Kami tetap pendirian sebelumnya bahwa atau tetap berpendirian sertifikat tanah yang dijalankan pemerintah melalui program RA adalah Land Administration Project atau LAP yang merupakan bukan hal RA reforma agraria. Reforma agraria mengatasi masalah ketimpangan dan mengurangi monopoli tanah. Reforma agraria harus mampu memberikan tanah kepada petani yang tidak bertanah dan petani yang cukup. Reforma agraria harus mampu mengharuskan dengan drastis monopoli tanah yang saat ini tersentral di segelintir orang atau tuan tanah swasta dan negara dalam bentuk perkebunan skala besar, pertambangan, taman nasional, dan berbagai proyek infrastruktur yang melayani kepentingan modal asing di Indonesia. Menurut Sri Soemantri, yang terpenting dalam negara hukum yaitu pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewajiban harus berdasarkan hukum atau pengaturan perundang-undangan, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia warga negara, adanya pembagian kekuasaan dalam negara, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan. Negara mempunyai banyak makna dan nama. Hal ini disebabkan karena banyak implementasi nilai-nilai demokrasi yang seolah menjadi obsesi masyarakat di dunia. Meluasnya minat untuk menegakkan demokrasi terutama di kalangan negara-negara dunia ketiga sejak awal tahun abad 20 menunjukkan bahwa partisipasi rakyat yang besar dalam pengambilan keputusan politik adalah suatu yang sangat didambakan. Bahwa di bawah kekuasaan rejim Jokowi Ma'ruf belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat yang belum mampu meningkatkan kesejahteraan. Hal ini nampak di mana angka kemiskinan per Maret 2019 mencapai 25,14 juta jiwa atau 9,41%. Di perkotaan 9,99 juta jiwa atau 6,69%, dan di pedesaan 15,15 juta jiwa atau 13,0%, dan garis kemiskinan adalah 425.250 per bulan. Garis kemiskinan atau diukur lewat garis kemiskinan makanan, dan garis kemiskinan makanan itu 313.232, dan garis kemiskinan bukan makanan itu 112.018.000. Jika dilihat data yang ada di lapangan seperti upah buruh tani yang hanya mendapatkan Rp 7.000 sampai 15.000 per hari, dengan total konsumsi dasar seperti pangan, sandang, dan papan sebesar 20.000 sampai 50 per harinya. Tentu dengan pendapatan yang diterima oleh buruh tani tidaklah mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dari persoalan mendasar yang dihadapi oleh rakyat Indonesia, sesungguhnya bentuk pelanggaran HAM dilakukan oleh rejim Jokowi Ma'ruf Amin. Berdasarkan Konvensi Ekonomi Sosial dan Budaya tentang hak asasi manusia, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan merupakan aspek yang perlu. Berdasarkan Konvensi Ekonomi Sosial dan Budaya tentang HAM, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan merupakan aspek yang perlu ditekankan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan HAM tanpa kecuali dan diskriminasi pada bagian ketiga pasal 6 ayat 1 dalam Konvenan HAM ECOSOC. Negara setiap mengakui hak atas pekerjaan. Pasal 7 ayat 1 dan 2, setiap orang berhak menerima upah yang adil dan imbalan atas pekerjaan dan harus dapat memenuhi kebutuhan layak. Pada pasal 11 ayat 1, negara juga mengakui negara setiap mengakui hak atas pekerjaan. Pasal 7 ayat 1, setiap orang berhak menerima upah yang layak, dan negara juga mengakui setiap orang atas dasar standar kehidupan yang layak termasuk pangan, sandang, dan papan.
serta ada perbaikan kondisi yang harus terus-menerus, serta pasal 13 ayat 1 dan 2. Negara mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Pendidikan dasar harus diselenggarakan secara cuma-cuma dan pendidikan lanjutan hingga pendidikan tinggi harus tersedia dan juga diberikan kepada semua orang tanpa adanya diskriminasi. Dari beberapa pasal tersebut, rezim Jokowi Maruf sudah melanggar HAM dalam bidang demokrasi, dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. HAM sesungguhnya menjamin seluruh rakyat Indonesia mendapatkan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, lepas dari jeratan atau penjara kemiskinan dan pengangguran. Akan tetapi, dengan melihat kenyataan yang dihadapi rakyat hari ini, bukanlah hal patut kita diamkan. Akan tetapi harus kita gelorakan terus-menerus perjuangan massa untuk menuntut hak demokratis masyarakat hari ini. Tentunya sudah menjadi watak dari rezim boneka yang kepala batu, pastinya tidak akan mengindahkan apalagi menyelesaikan persoalan sosial ekonomi di setiap sektor rakyat. Dengan banyak peringatan Hari HAM Internasional yang jatuh pada tanggal 10 Desember, kita harus tetap mengkampanyekan persoalan-persoalan umum rakyat saat ini dengan tidak lupa mengikutsertakan persoalan-persoalan yang ada di wilayah kerja masing-masing. Persoalan-persoalan tersebut tentunya didasarkan atas pekerjaan investigasi sosial yang terus-menerus untuk mengangkat persoalan rakyat sebagai sarana membelajari rezim boneka. Dari pemaparan di atas, justru tentu kita mengetahui bahwa watak rezim hari ini adalah tidak jauh dari rezim boneka di bawah kendali imperialisme Amerika Serikat, dan juga di bawah kendali Amerika Serikat, kendali dikte Amerika Serikat. Rezim yang lahir hari ini adalah rezim yang anti demokrasi, anti rakyat, serta anti rakyat miskin, karena keberpihakannya akan berpihak pada kelas yang berkuasa atau dominasi sistem yang hari ini dipertahankan oleh imperialisme hari ini. Sehingga tidak jauh beda bahwa negeri kita adalah negeri setengah jajan, setengah feodal, melahirkan pemimpin yang boneka. Negeri setengah jajan, setengah feodal artinya kita masih dijajah secara sistem ekonomi, politik, sosial, budaya, serta militer di bawah dominasi imperialisme hari ini melalui lembaga-lembaga internasional dimiliki dengan menjalankan skema utang maupun investasi. Indonesia akan tunduk di bawah dominasi imperialisme, Ketika Indonesia tidak tunduk di bawah dominasi imperialisme, maka agresi militer akan dilakukan oleh imperialisme kepada negara-negara terbelakang, karena imperialisme akan membutuhkan sumber daya alam, tenaga kerja yang murah, serta tempat pemasaran, yang dalam hal ini Indonesia sudah menjadi negara tersebut. Negara menjadi pelayan imperialisme hari ini, sehingga imperialisme tidak akan melepaskan Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang berdaulat, negara yang menjunjung tinggi demokrasi sejati, tetapi akan menjadi negara yang mengabdikan diri pada kelas yang berkuasa. Dan juga setengah feodal, artinya Indonesia hari ini dikuasai atau Indonesia hari ini itu didominasi oleh kelas-kelas yang berkuasa. Hari ini adalah ketika negara hadir sebagai tuan tanah gaya baru, atau negara hadir sebagai tuan tanah tipe 4. Sudah kita data yang dipaparkan, bisa kita ketahui bahwa dominasi negara hari ini dalam memonopoli tanah yang kemudian berdampak pada hilangnya hak demokratis pemuda mahasiswa, pemuda tani, pemuda buruh, perempuan, dan lain sebagainya. Hal ini tidak terlepas dari sistem tersebut, maka perlunya perjuangan atau semangat dari gelora pemuda hari ini untuk terus mempersatukan diri dalam semangat perjuangan demokratis nasional yang anti terhadap imperialisme, feodalisme, serta kaki tangannya adalah kapitalis birokrat hari ini melalui bangku parlamentariat yang melegitimasi terus keberadaan imperialisme hari ini. Maka untuk menyelesaikan persoalan rakyat Indonesia hari ini bukanlah dengan mengeluarkan berbagai regulasi maupun undang-undang, dan kemudian hal itu hanya berputar pada siklus yang sama, artinya tidak merubah keadaan, tetapi solusi dari hari ini adalah bagaimana terus memperkuat dan memperbesar organisasi massa demokratis nasional untuk menghancurkan 3 musuh rakyat tersebut dengan menjalankan dan mendukung perjuangan kaum tani serta kelas buruh dengan menjalankan reforma agraria sejati dan pembangunan industrialisasi nasional yang mandiri dan berdaulat dan mengabdi pada rakyat, sehingga problem yang terjadi itu tidak terulang kembali, karena yang memimpin adalah kelas buruh, bukan lagi kelas borjuasi hari ini yang lahir dari partai-partai borjuasi.
ketika lahir dari partai borjuasi, maka segala sesuatu akan mengabdikan diri pada kepentingan kelasnya atau partai borjuasi, tidak kemudian mementingkan diri pada rakyat kaum tani maupun kelas buruh serta pemuda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.